Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Pratama dengan NIM 210501201401157 yang berasal dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro angkatan 2020. Saya berasal dari kelompok 8. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu proses las listrik yang merupakan bagian dari praktikum proses produksi. Jadi, apa itu las? Las itu suatu proses penyambungan antara dua plat atau logam menjadi satu akibat panas dengan cara ditekan atau tanpa ditekan. Yang berarti logam yang akan disambungkan dipanaskan terlebih dahulu hingga meleleh, lalu didekatkan dan disambungkan dengan bantuan bahan perekat atau filler. Selain itu, las juga bisa diartikan dengan ikatan metalurgi yang timbul akibat adanya gaya tarik-menarik antar atom. Nah, untuk berdasarkan pelaksanaannya, las dibedakan menjadi 3, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pematrian. Yang pertama, pengelasan cair. Pengelasan cair itu suatu proses pengelasan yang dilakukan dengan cara melelehkan kedua logam atau plat yang akan disambungkan, lalu didekatkan dan dibiarkan hingga membeku dan terbentuknya sambungan. Lalu yang selanjutnya ada pengelasan tekan, yaitu proses pengelasan yang dilakukan dengan cara memanaskan kedua plat atau logamnya terlebih dahulu hingga mencapai titik lelehnya, lalu ditekan hingga terjadinya sambungan. Untuk pengelasan tekan ini terbagi menjadi 2, yaitu pengelasan tempa dan pengelasan tahanan. Untuk pengelasan tempa yaitu pengelasan dengan proses pemanasan pada benda atau logam yang akan disambungkan, lalu ditempa akan menjadi dan terbentuknya sambungan. Lalu selanjutnya ada pengelasan tahanan. Pengelasan tahanan itu dibagi menjadi las proyeksi, las titik, dan las kampuh. Las proyeksi itu pengelasan yang hasil pengelasannya ditentukan dengan distribusi arus dan tegangan yang terjadi pada saat pengelasan. Las titik sama seperti las proyeksi, namun bisa diatur waktunya sesuai dengan kebutuhan las. Lalu yang selanjutnya adalah las kampuh. Las kampuh adalah suatu proses penyambungan yang sambungan lasnya itu kontinu pada dua logam yang tertumpu. Jenis-jenis las kampuh yaitu ada las kampuh sudut, las kampuh tambung sederhana, dan las kampuh penyelesaian. Oke, lanjut. Yang terakhir ada pematrian, yaitu proses pengelasan yang sama seperti pengelasan cair, namun proses ini saat melelehkan logam hingga meleleh ditambahkan filler yang memiliki titik lelehnya itu lebih rendah dari logam yang akan disambungkan. Nah, pematrian ini ada pengelasan laser, pengelasan listrik bekas elektron, ada pengelasan termit. Pengelasan termit ini yang satu-satunya pengelasannya menggunakan reaksi kimia eksotermis sebagai sumber panasnya. Terus pengelasan laser, pengelasan yang waktunya lama. Terus pengelasan listrik bekas elektron, yaitu pengelasan pada baja super yang anti karat dan tak mungkin untuk dilas. Oke, selanjutnya, jadi apa itu las listrik? Nah, untuk selanjutnya, apa itu las listrik? Las listrik adalah suatu proses penyambungan antara dua logam atau plat menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panasnya. Pengelasan listrik ini memiliki sifat sambungan yang tetap, yang berarti sambungannya itu tidak dapat dipisahkan kecuali dengan cara dihancurkan. Pada proses pengelasan las listrik ini menggunakan usul listrik yang memegang elektroda bahan. Si elektroda bahannya ini
digunakan untuk menyambungkan kedua logamnya itu. Jadi jadi elektrodanya itu dipanaskan hingga meleleh. Nah, lelehannya tersebut kita endapkan di antara dua logam itu agar menjadi sambungan. Nah, panas yang dihasilkan pada usul listrik ini bisa mencapai sampai 5.500 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada macam-macam dan klasifikasi las listrik. Yang pertama ada gas metal arc welding atau GMAW. GMAW ini merupakan pengelasan yang menggunakan shielding gas. Shielding gas itu apa sih? Jadi shielding gas itu merupakan bahan yang berfungsi untuk melindungi logam las agar pada saat terjadi pengelasannya tidak terjadi kontaminasi dengan udara di lingkungan sekitar seperti oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Karena logam las itu sangat rentan terhadap difusi hidrogen, yang dapat menyebabkan cacatnya porosity. Nah, untuk pengelasan GMAW ini terbagi menjadi dua, yaitu metal inert gas dan metal activity gas. Untuk metal active gas menggunakan bahan dasar CO2 dan digunakan pada pengelasan proyek-proyek besar karena memiliki daya tahan yang sangat kuat. Lalu yang kedua ada metal inert gas atau MIG yang menggunakan bahan dasar argon, helium, gabungan antara helium dan argon, dan bisa menggunakan CO2 sebagai pelindung logam lasnya, dan biasanya terjadi pada material yang terbuat dari aluminium atau baja tahan karat. Yang selanjutnya ada shield metal arc welding atau SMAW. Shield metal arc welding itu merupakan proses pengelasan yang menggunakan consumable electrode. Jadi SMAW adalah las usul listrik dengan menggunakan elektrode berselaput atau flux. Fungsi flux pada pengelasan itu sebagai pelindung dari hasil lasan agar tidak terjadinya kontaminasi dengan udara selama proses las berlangsung. Pada proses las SMAW ini, busur api listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan logam induk benda kerja akan menghasilkan panas. Nah, panas inilah yang akan membuat si elektrodanya ini meleleh. Elektroda yang meleleh ini dibuat kampu dan membentuk kawah pada logam-logam ini. Lalu kita endap-endapkan hingga beres dan kita biarkan hingga dingin. Nah, dari pengelasan ini akan menimbulkan weldment atau logam lasan dan terak atau slag. Terus selanjutnya ada peralatan yang digunakan pada pengelasan secara SMAW ini. Yang pertama itu pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu ada 3, yaitu pembangkit listrik AC, pembangkit listrik DC, dan pembangkit listrik AC DC. Yang pertama, pembangkit listrik AC merupakan mesin yang memerlukan arus listrik bolak-balik atau arus AC yang dihasilkan oleh pembangkit listrik kayak PLTA, PLTU kayak gitu, atau listrik PLN atau generator AC yang digunakan untuk sumber tenaga dalam proses pengelasan. Pada pembangkit listrik yang sumbernya berasal dari PLN yang merupakan 3 fasa ini memiliki distribusi tegangan dan arus yang besar di mana tidak sesuai dengan ketentuan dari pengelasan itu, karena tegangannya sendiri itu lebih besar dari keperluan yang dibutuhkan untuk pengelasan. Oleh karena itu, dibutuhkannya transformator step down, yaitu transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Arus yang digunakan untuk peralatan las sekitar 10 hingga 500 ampere. Nah, untuk pada pembangkit listrik AC ini terdapat 2 kabel, yaitu kabel massa dan kabel busur listrik. Mana apabila kabel massa dan kabel arus listrik ini
tertukar posisi pencolokannya, tidak akan terjadi perbedaan distribusi panas. Selanjutnya ada pembangkit listrik DC searah, yaitu pembangkit listrik yang digunakan untuk menyala busur pada pengelasannya itu arus searah. Arus searah ini bisa berasal dari dinamo motor listrik. Dinamo ini bisa bergerak dengan menggunakan mesin-mesin listrik, mesin motor bensin, atau motor diesel, dan alat penggerak lainnya. Mesin arus yang digunakan motor listrik sebagai penggeraknya memerlukan alat yang berfungsi sebagai penyearah arus, yaitu rectifier, yang berarti penyearah arus, di mana saat arus AC atau arus bolak-balik yang masuk, lalu oleh rectifier ini dirubah menjadi arus searah, menjadi arus DC. Nah, pada arus DC ini terbagi menjadi dua polaritas, yaitu polaritas terbalik dan polaritas lurus. Nah, di mana polaritas terbalik itu jika kabel massa yang menempel pada benda kerja dicolokkan kepada kutub negatif dan kabel busur elektroda dicolokkan kepada kutub positif, maka distribusi panasnya yaitu 2/3 kepada busur listrik elektroda dan 1/3-nya lagi ke kabel massa. Sedangkan polaritas lurus maksud saya adalah jika kabel massanya tertempel pada kutub positif dan kabel elektrodanya tertempel pada kutub negatif, maka distribusi panasnya yaitu 2/3 kepada kabel massa dan 1/3 lagi ke kabel elektrodanya. Nah, yang selanjutnya ada pembangkit listrik AC/DC, yang merupakan mesin unggulan karena memiliki dua arah arus, yaitu arus AC dan arus DC. Mesin ini memiliki transformator satu fasa dan rectifier. Jadi jika kita ingin menggunakan AC, yaitu menggunakan arah AC, maka kita keluaran arusnya itu berasal dari terminal lilitan sekunder transformator melalui regulator arus. Nah, jika kita membutuhkan arus DC, maka kita memerlukan keluaran arusnya berasal dari rectifiernya itu. Untuk mengatur besar kecilnya tegangan arus, maka kita hanya perlu mengaturnya saja di belakang dengan tombol pengaturan yang ada di sini. Nah, mesin pembangkit listrik AC/DC ini memiliki keunggulan, yaitu kita tidak perlu mengganti mesinnya. Jadi kayak kita saat proses pengelasan membutuhkan arus AC nih, jadi kita nggak perlu ganti ke mesin AC. Nah, jika kita memerlukan pengelasan dengan arus DC, kita tinggal memakai yang DC-nya saja, jadi tidak perlu ganti-ganti mesin lagi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada elektroda. Elektroda merupakan benda yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Elektroda yang dipakai pada proses pengelasan memiliki kode atau simbol, di mana kode tersebut mengandung arti kekuatan tarik, posisi pengelasan, dan jenis bahan kimia tertentu sebagai flux pembungkus. Fungsi utama dari si flux itu sebagai pelindung hasil logam las dari udara luar. Fungsi lain dari flux yaitu penyeimbang atau menstabilkan nyala busur, menyediakan deoksidan, menghasilkan lapisan slag untuk melindungi logam las yang masih panas, meningkatkan kekuatan mekanis, menjaga permukaan las agar tetap bersih, mengurangi spatter, melindungi cairan elektroda,
menambahkan sabuk besi untuk meningkatkan efisiensi pengendapan. Nah, di bawah ini ada gambar elektroda, yang gambar di bawah ini. Lalu yang gambar pada sebelah kanan ini merupakan contoh kode yang ada pada bungkus elektroda, yang dari mana huruf E1 ini merupakan dari jenis elektroda yang digunakan, terus X yang 2 ini merupakan dari kekuatan tarikannya, lalu yang Y itu posisi pengelasannya, yang Z nya itu karakteristik dari fluxnya, dan A komposisi kimia logam lasannya. Nah, untuk peralatan yang selanjutnya ada klem massa. Klem massa itu bisa disebut kabel massa, merupakan kabel yang tersambung dengan mesin pembangkit listrik dan ditempelkan pada benda kerja, lalu dialiri arus listrik. Nah, selanjutnya ada holder, yaitu holder yang merupakan alat yang memegang elektrodanya ini, lalu memiliki kabel yang disambungkan terhadap mesin pembangkit listrik. Nah, si holder ini juga mengaliri arus listrik kepada elektrodanya. Lalu ada meja kerja las atau meja yang digunakan pada saat proses pengelasan. Nah, yang selanjutnya ada safety tools atau alat yang digunakan agar menjaga keamanan saat kita melakukan proses pengelasan. Yang pertama ada wear pack. Wear pack ini digunakan untuk melindungi seluruh tubuh agar tidak terkena oleh tetesan logam panas atau percikan api yang terjadi pada saat proses pengelasan. Yang selanjutnya ada sarung tangan, yaitu untuk melindungi tangan agar tidak terkena dari percikan api saat proses pengelasan logam. Lalu ada topeng las. Topeng las di sini berguna untuk melindungi mata agar tidak terkena percikan api saat melakukan pengelasan dan agar mata terlindungi dari silaunya yang timbul dari proses pengelasan. Yang selanjutnya ada kipas blower. Kipas blower ini digunakan pada saat kita melakukan proses pengelasan di dalam ruangan, sehingga kan pada saat pengelasan itu timbul asap. Nah, asapnya itu akan disedot oleh kipas blower dan dikeluarkan dari ruangan agar ruangan itu tidak penuh dengan asap. Yang selanjutnya ada safety shoes, yaitu untuk melindungi kaki dari percikan api dan tetesan logam pada saat proses pengelasan logam. Yang selanjutnya ada peralatan tambahan. Yang pertama ada palu las. Palu las di sini berfungsi untuk membersihkan las dari slag, yaitu dengan cara menggunakannya dari samping. Jadi pas penggunaan dari samping itu kita pukul kepada slag yang ada pada sambungan agar slag itu terbuka dan sambungannya menjadi rapi dan bersih. Selanjutnya ada sikat baja. Sikat baja ini berfungsi untuk membersihkan plat atau benda kerja agar bersih sebelum pengelasan. Nah, sesudah pengelasan kan tadi kita menggunakan palu las untuk membersihkan slagnya. Nah, dengan sikat baja ini untuk lebih bersih lagi agar sisa-sisa dari slag yang sudah dihancurkan oleh palu las ini bisa hilang dan benda kerja menjadi bersih. Yang selanjutnya ada tang penjepit, yaitu tang yang digunakan untuk menjepit benda kerjanya pada saat proses pengelasan atau sesudah proses pengelasan, karena benda yang sudah terjadi pengelasan tidak mungkin dipegang secara langsung karena masih panas. Yang selanjutnya ada apron, yaitu untuk pelindung dada dari percikan api dan tetesan logam pada saat proses pengelasan. Yang selanjutnya, alat yang terakhir adalah magnet sikulas.
Magnet sirkulasi ini berfungsi untuk pada saat proses pengelasan sudut atau sisi terjadinya presisi agar sudutnya itu terlihat rapi lah. Nah, untuk magnet sirkulasi ini terdapat sudut 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan seterusnya. Nah, sekarang ada video tata cara pelaksanaan atau menggunakan proses las listrik. Di sini saya mencoba untuk melakukan proses las listrik di bengkel yang ada di dekat rumah saya. Oke, mari kita mulai videonya. Oh iya, sebenarnya yang pertama itu colokan dulu mesin DC-nya ini ke sumber listriknya yang ada di bengkel ini. Cuman karena di bengkel udah dipasangkan, jadi nggak perlu di video lagi. Terus langkah selanjutnya yaitu kita nyalakan mesin DC-nya, di on kan. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengatur dari ampere yang akan kita butuhkan. Langkah selanjutnya di sini saya membersihkan si plat atau benda kerjanya sebelum melakukan pengelasan agar plat atau benda kerjanya ini menjadi bersih. Saya membersihkan di sini menggunakan sikat baja. Nah, kedua platnya saya bersihkan agar memudahkan dalam pengelasan. Oh ya, di video ini juga diperlihatkan bahwa ini adalah kabel massa. Kabel massanya menempel kepada benda kerja satunya agar mengaliri listrik dari DC ini ke benda kerjanya. Nah, ini disambungkan platnya. Di sini kenapa posisinya berpindah? Karena waktu saat saya ingin mencoba mengelasnya, posisi di situ sangat susah karena sempit gitu, banyak barang yang lain. Jadi di video ini saya skip, saya pindahin ke tempat terbuka lainnya. Nah, di sini nih jadi si kabel massanya kan tempelkan ke benda kerja. Nah, ini yang saya pegang ini adalah holder. Holder ini memegang elektroda untuk melakukan pengelasan. Ini kenapa saya jepit? Karena benda kerjanya tidak bisa diam gitu. Jadi saya jepit biar bendanya nggak bergerak. Nah, pada langkah pengelasan ini itu bisa dilihat tadi. Jadi saya gores-goreskan terlebih dahulu elektrodanya terhadap benda kerja agar si elektrodanya ini menyala, karena biar listrik yang melewatin kabel elektroda dan kabel massanya terhubung, lalu terjadi pembakaran pada elektrodanya. Nah, di sini kan busur nyala api sudah mulai lalu membentuk sedikit kawah. Di sini saya mulai mengelas. Nah, karena saya rasa sudah cukup, maka saya berhenti. Nah, sesudah melakukan pengelasan dan sudah dingin ya platnya, ya langsung saya bersihkan dengan cara menggunakan palu las. Palu las di sini digunakan untuk membersihkan slag atau kerak yang ada pada pengelasan agar pengelasan menjadi terlihat lebih bersih. Nah, di sini saya pakai tang penjepit biar nggak kotor aja gitu.
di sini saya bersihkan lagi biar hilang slag-slagnya. Setelah itu saya sikat-sikat agar slag-slag yang tadi sudah saya kelupas bersih gitu ke benda-bendanya. Nah, ini percobaan pertama saya untuk melakukan pengelasan. Lalu yang punya bengkel datang. Nah, di sini sebelumnya dia bilang kalau tata cara pengelasan saya itu salah karena tidak menggunakan safety toolnya, terus ujung-ujungnya tidak direkatkan terlebih dahulu gitu, maka dia langsung mempraktekannya. Nah, di sini yang punya bengkelnya yang pertama-tama mengelas dulu ujungnya agar bendanya tidak bergerak. Nah, setelah itu dia langsung memulai mengelasnya dan menggunakan topeng las agar matanya terlindung dari percikan api dari pengelasan. Sebenarnya saya juga pernah mencoba menggunakan topeng las, tapi pas saya mencoba tidak terlihat apa-apa gitu, jadi akhirnya saya lepas. Makanya pas yang punya bengkelnya menggunakan ini saya agak bingung gitu, kenapa dia bisa ngeliat apa sudah terlatih atau gimana gitu. Nah, di sini proses pengelasan yang benarnya seperti ini. Jadi saat sudah membentuk kawah, cairan elektrodanya ini diendapkan sedikit demi sedikit ke dalam sambungan, sehingga sambungannya itu terlihat di sini lebih rapi gitu dan lebih rapat sambungannya. Nah, habis ini langsung saya skip ke akhir karena lama. Nah, di sini dia membersihkan hasil lasannya itu atau slagnya menggunakan palu las agar bersih, lalu dia sikat. Nah, seperti itulah untuk tata cara pengelasannya. Nah, sekian saja untuk penjelasan dari proses las listrik untuk praktikum proses produksi. Terima kasih.